Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk membahas soal nomor 6 sampai dengan 10 kimia untuk penilaian harian bab koligatif larutan. Oke ya dek, kita akan coba bersama-sama soal nomor 6. Suatu larutan dibuat dengan melarutkan 7,38 gram zat non-elektrolit non-volatil. Oke ya, diketahui ada gram terlarutnya itu adalah 7,38 gram. Ke dalam 95 aseton, berarti gram pelarutnya itu 95 gram. Ya, pelarutnya itu adalah aseton. Titik beku aseton murni, berarti titik beku pelarutnya itu adalah negatif 95,35 Celcius. Dan titik beku larutannya itu adalah negatif 96,87 Celcius. Jika tetapan titik beku molal aseton itu adalah KF ya, KF-nya itu adalah 2,40 Celcius per molal. Ditanya molekul relatif zat non-volatil tersebut. Oke, dari sini kita bisa memperoleh delta TF-nya. Delta TF itu rumusnya adalah TF pelarut dikurangi dengan TF larutan. TF-nya pelarut adalah negatif 95,35, saya kurangi dengan negatif 96,87. Hasilnya adalah 1,52 Celcius. Oke ya, kita akan melanjutkan ya. Saya akan hitung di sini. Delta TF itu rumusnya adalah M dikalikan KF. Kita tanpa faktor Van Hoff ya, karena dia adalah non-elektrolit. Delta TF-nya 1,52. Rumusnya molalitas itu adalah gram terlarut dibagi dengan MR-nya dikali dengan 1000. Saya bagi dengan gram pelarutnya yaitu 95 dikali KF-nya 2,4. Oke. 95 saya kali dengan 1,52. 1,52 saya kali dengan 95 itu adalah 144,4 mR ya. Lalu 7,38 dikali dengan 1000, lalu saya kali dengan 2,4. Hasilnya adalah 17,712. Maka nanti MR-nya kita peroleh, saya bagi dengan 144,4. Jawabannya 122,6. Ya, yang mendekati aja ya, saya jawab B. Next kita masuk ke soal nomor 7. Ke dalam beker gelas A, B, C, dan D berisi 1 kg air ya. Jadi ada beker gelas A, B, C, D. Masing-masing GP-nya ya, atau gram pelarutnya itu adalah 1 kg air. Oke. Masing-masing dilarutkan 10 gram, berarti kan GT-nya masing-masing 10 gram. Akan tetapi untuk yang beker gelas A itu adalah CONH22, ini berarti urea ya. Untuk beker gelas B itu adalah C12H22O11. Lanjut, ini adalah beker gelas C, C2H6O O2 ya. Lalu ada beker gelas D itu adalah C6H12O6. Jika keempat gelas beker tersebut dididihkan dan dengan kalori yang sama, urutan larutan tersebut dari yang paling cepat mendidih. Kalau paling cepat mendidih itu artinya titik didih larutannya rendah. Gitu ya, karena dia cepat mendidih. Kalau mencari titik didih larutan yang rendah, kalian carilah konsentrasi yang rendah juga. Konsentrasi zat terlarut yang rendah. Nah, di sini konsentrasi zat terlarut itu dalam bentuk molalitas. Apa rumusnya molalitas? Itu rumusnya adalah GT dibagi dengan MR dikalikan 1000, saya bagi dengan gram pelarutnya. Oke, molalitasnya untuk masing-masing beker gelas itu kan 10 ya dek. Saya bagi dengan MR dikalikan 1000, gram pelarutnya itu masing-masing adalah 1 kilo. 1 kilo itu sama aja 1000 gram, maka dihilangkan, maka semua masanya sama, maka mencari molalitas yang rendah, ini berarti cari molalitas yang rendah, itu berbanding terbalik dengan MR ya.
Maka nanti di sini molal berbanding terbalik dengan MR. Nah, kalau mencari titik didih yang paling rendah, kalian cari konsentrasi zat terlarut itu yang rendah juga. Oke ya. Nah, dari mana? Karena dari delta TB itu rumusnya adalah M dikalikan KB. Delta TB berbanding lurus dengan molal. Ya, maka semakin titik didih rendah, kamu cari konsentrasi yang rendah. Molalitas atau konsentrasi di sini berbanding terbalik dengan MR. Jadi kalau mencari molal yang rendah, kalian cari MR yang tinggi. Oke ya, Dek. Ya, kita cari MR yang tinggi. Untuk urea itu adalah 60 ya. Untuk glukosa itu adalah 180. Sekarang kita ke yang Becker Glass B ya. 12 kalikan 12 itu adalah 144 ditambah dengan 2 ditambah dengan 11 kalikan 16 itu 342 ya. Nah sekarang untuk C2H6O2 12 kalikan 2 itu 24 24 tambah 6 itu 30. Ini 16 kalikan 2 kan 32 ya. 30 ditambah 32 itu adalah 62. Oke. Maka nanti titik didih yang rendah, kita cari molal yang rendah, kalian carilah yang konsentrasinya tinggi. Ya, maka titik didih yang paling rendah di sini adalah B, lebih rendah daripada D. Titik didihnya lebih rendah daripada C. Titik didihnya lebih rendah daripada A. Ya. Maka yang paling cepat mendidih itu adalah B, D, C, A. Jawabannya adalah B. Nomor 8, perhatikan data berikut. Jika sebanyak 4 gram air, ditambahkan ke dalam etanol. Ya, di sini berarti GT-nya itu adalah 4 gram. Ditambahkan ke dalam ya, dimasukkan ke dalam 60 gram etanol. Di sini berarti terlarutnya air ya, airnya dimasukkan ke etanol, maksudnya kayak gitu. Etanolnya adalah C2H5OH. Maka nanti kita akan cari MR-nya langsung aja ya. 12 kalikan 2 24, 24 tambah 6 30, 30 tambah 16 itu MR-nya 46. Oke, lanjutkan ya. Titik beku dan titik didih larutan yang terbentuk berturut-turut adalah ditanya TF larutan dan TB larutan. Titik beku dan titik didihnya. Kita akan mencari dari delta TF ya. Rumusnya adalah M dikalikan KF tanpa I ya, karena zat non elektrolit. Molalitasnya adalah GT dibagi dengan MR-nya air itu 18 dikalikan 1000 dibagi dengan gram pelarutnya itu adalah 60 dikalikan KF. KF itu tergantung oleh pelarut. Di sini kan pelarutnya adalah etanol, maka saya akan menggunakan KF-nya etanol 1,99. Paham ya, Dik ya? Maka nanti ini kita hitung dulu ya, saya akan gunakan kalkulator. 4 dikalikan 100 itu adalah 400, 400 dikalikan 1,99. Hasilnya saya bagi dengan 18 kalikan 6 ya. 18 kali 6. Oke, 7,37. Ini adalah delta TF-nya. Kita tahu bahwa TFL itu rumusnya adalah titik beku pelarut dikurangi delta TF. Titik beku pelarutnya berapa? Titik beku pelarutnya di sini pelarutnya etanol ya. Titik bekunya adalah negatif 117,3 dikurangi dengan 7,37. Hasilnya adalah negatif 124,67 atau 66 sekian ya, Dik ya, Celsius. Ya, maka ini salah, kalau enggak A ya B ya. Selanjutnya saya akan mencari untuk delta TB ya. Delta TB ya, maka rumusnya M dikalikan KB. GT dibagi dengan MR dikalikan 1000 dibagi dengan gram pelarutnya tetap 60, yang beda hanya KB-nya saja. Oke, KB-nya itu adalah KB pelarut ya. Di sini pelarutnya 1,22. Saya akan hitung dulu ya. 4 dikalikan 100
dikali dengan 1,22, hasilnya saya bagi dengan 18 kalikan 6, yaitu 4,518 Celcius. Lalu saya akan mencari titik didih larutan. Itu rumusnya adalah titik didihnya pelarut ditambah dengan delta TB. Titik didih pelarutnya adalah etanol. Etanol itu mendidih pada suhu 78,4 ditambah delta TB-nya itu adalah 4,518. Oke, saya akan jumlah dulu ya. Hasilnya adalah 82,9 sekian. Ya, ketemulah titik didihnya, maka jawabannya itu adalah poin A. Lanjut ya ke soal nomor 9. Di antara larutan berikut yang isotonik dengan larutan yang terbuat dari 6 gram urea dalam 500 ml air, MR-nya urea adalah 60. Yang namanya isotonik itu artinya tekanan osmotiknya sama. Berarti pi urea sama dengan pi larutan yang ada di ABCDE ya nantinya ya. Rumusnya pi itu adalah M dikalikan R kalikan T. I-nya tidak ada karena urea itu non elektrolit, nanti berarti sama saja M dikalikan R kalikan T. Nah, di sini I-nya bisa ada, bisa enggak ya, tergantung zatnya elektrolit atau tidak. Yang jelas RT-nya boleh kita coret. Ya, kita akan mencari konsentrasinya urea, berarti kan gram dibagi dengan MR-nya dikali dengan 1000 dibagi dengan volume larutannya itu 500 ml. Nah, maka hasilnya berapa? Ini 1000 bagi 502 ya. 6 dibagi 60 itu 0,1. Maka jawabannya adalah 0,2 M. Kita cari yang konsentrasinya 0,2 M. Kalau elektrolit nanti kalikan ion, kalau itu non elektrolit maka tanpa ion. Untuk poin A itu ada C12H22O11. Ini adalah fruktosa ya, maka dia non elektrolit, maka nanti konsentrasinya tetap 0,1 M. Untuk poin B itu ada C6H12O6. Ini adalah non elektrolit, maka tetap 0,1 M. Poin C ada K3PO4. Ini adalah zat elektrolit kuat ya. Di sini ionnya 4. K-nya 3, PO4-nya 1. Maka nanti 0,1 kita kalikan 4. 0,4. Untuk yang poin D, BaCl2 itu adalah zat elektrolit ya. Maka nanti 0,1, Ba-nya 1, Cl-nya 2, ionnya 3. Maka 0,3 M. Selanjutnya untuk NaCl. NaCl ini adalah zat elektrolit kuat juga, Na-nya 1, Cl-nya 1, maka ionnya ada 2. Jadinya 0,2 M. Inilah yang konsentrasinya sama. Jawabannya E. Lanjut kita masuk ke soal nomor 10. Jika jumlah mol partikel pelarutnya adalah sama, maka nanti mol pelarutnya itu adalah sama. Pernyataan yang tepat mengenai sifat koligatif KLMN. Oke, saya akan urutkan terlebih dahulu ya untuk mol terlarut dari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah K ya. Maka nanti K lebih kecil. Oh, saya yang dari yang paling besar aja ya. Paling besar itu adalah N aja. N lebih besar dari L, lebih besar dari M, lebih besar dari K. Oke, pada sifat koligatif, semakin konsentrasi zat terlarut tinggi atau besar, maka nanti titik didih akan semakin tinggi juga ya. Tekanan osmotik juga semakin tinggi, penurunan tekanan uap itu juga semakin tinggi. Maka dari itu untuk titik didih, tekanan osmotik dan delta P untuk larutan N itu lebih besar dari L, L lebih besar dari M, dan M lebih besar dari K. Selanjutnya, semakin besar konsentrasi zat terlarut, maka nanti titik beku semakin rendah dan tekanan larutan juga semakin rendah. Ini berbanding terbalik ya, kalau ini berbanding lurus. Nah, jadi titik beku yang paling tinggi, ini titik beku yang paling tinggi ya, atau tinggi ke rendah ya, tinggi ke rendah. Nah, berarti kalau mencari titik beku yang paling tinggi, kamu cari konsentrasi yang rendah. Nah, maka K lebih tinggi titik bekunya daripada M, daripada L, daripada N. Oke, kita akan menjawab ya soalnya ya. Titik didih larutan M lebih tinggi daripada L. Apakah titik didih larutan M lebih tinggi dari L?
nih titik didih larutan L harusnya yang lebih tinggi dari M, maka ini salah. Selanjutnya, tekanan osmotik larutan N apakah lebih rendah daripada tekanan osmotiknya M? Di sini N lebih tinggi dari M, salah, begitu ya. Titik beku larutan L lebih rendah daripada titik beku larutan K. Titik beku lihatnya di sini ya. Titik beku larutan L lebih rendah dari K. Betul sekali. Jawabannya C. Tekanan uap jenuh larutan itu adalah P ya. Apakah tekanan uap jenuh larutan M itu lebih tinggi daripada tekanan uap jenuh larutan K? Kita lihat ya, ini tekanan uap larutan, kalau ini penurunan tekanan uap larutan. Harusnya M lebih kecil atau lebih rendah dari K, begitu guys. Hipotonik itu tekanan osmotiknya lebih rendah ya. Apakah tekanan osmotiknya N itu lebih rendah daripada tekanan osmotiknya M? Jadi kita lihat tekanan osmotik yang di sini ya berbanding lurus ya. N itu harusnya lebih tinggi daripada M. Harusnya hipertonik. Begitu guys. Intinya jika mencari nah, jadi kalian punya catatan ya, jika kita mencari titik didih yang paling tinggi, tekanan osmotik yang paling tinggi, atau delta P yang paling tinggi, kalian carilah konsentrasi zat terlarut yang tinggi juga. Nah, kalau mencari titik didih yang paling rendah, tekanan osmotik yang paling rendah, atau delta P yang paling rendah, kalian juga carilah konsentrasi zat terlarut yang rendah juga. Ini berbanding lurus. Ya, tinggi ya cari yang tinggi, rendah cari yang rendah. Tetapi kalau mencari titik beku yang paling tinggi atau tekanan larutan ya yang paling tinggi juga, maka carilah konsentrasi zat terlarut yang paling rendah. Ini berbanding terbalik. Kalau mencari titik beku yang paling rendah atau P yang paling rendah, justru kalian carilah konsentrasi zat terlarut yang paling tinggi. Ini hubungannya dari rumusnya ya dek. Oke, terima kasih ya perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.